kondisi yang worst, dia bisa bertahan, tentunya di 2021 ini akan menjadi jauh lebih kuat dan siap tentunya untuk hadapi persaingan pasar yang turun dan sebagainya. Jadi kalau selama kita pada saat itu putuskan survive, saya pikir 2021 ini jadi sesuatu hal yang lebih mudah lah untuk bisa survive kembali. Oke, kembali lagi ke acara Success Talk Terdapat Indonesia bersama Bapak Yohanes Susanto. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut tentang properti dan konstruksi. Bagaimana nanti ke depan, bagaimana ada tips trik dari Pak Yohanes ya. Kita akan belajar sama-sama. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Tentunya kita akan mendapatkan banyak informasi dan ilmu. Pak Yohanes, kita akan berbincang-bincang tentang properti dan juga construction. Tentunya pembahasan kali ini akan semakin hot ya, semakin dalam. Pak Yo, kita tahu bahwa pemerintah ini kan punya banyak kebijakan dan ada banyak macam hal lah ya untuk mendukung, salah satunya di construction, juga properti, bahkan beberapa dana itu diberikan semakin meningkat ya. Salah satu jadi program pemulihan ekonomi nasional. Menurut Pak Yo memang begitu pentingnya sektor construction properti di Indonesia, Pak Yo. Iya, seperti saya sebut di depan, bahwa sektor properti ini adalah sektor real. Dia itu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, Pak. Oh, I see. Selain menyerap tenaga kerja, itu ada lagi, di belakangnya itu ada industri turunan. Oke. Jadi contohnya, industri semen, Betul. industri baja, industri material finishing, begitu. Yang tentunya di belakangnya lagi kan banyak lagi turunan berikutnya. Nah, karena merupakan sektor real dan serap tenaga kerja banyak, makanya dukungan pemerintah cukup signifikan pada sektor ini. Dua, Pak Yo, yang kita tahu tentang properti, Pak Yo ya. Kalau kita lihat properti kan banyak orang juga ingin invest di properti, Pak Yo, karena Pak Yo bilang harganya lebih murah, under value dan sebagainya. Tapi banyak orang juga bisa salah, Pak Yo, untuk menilai properti mana yang bagus dan sebagainya. Dan menurut Pak Yo ada tips nggak Pak Yo untuk bisa menilai properti dengan harga yang bagus, ya kan? Ataupun yang worth, yang layak itu seperti apa Pak? Supaya orang-orang tidak salah juga untuk melakukan investasi, Pak. Ya, jadi zaman sekarang ini kan serba digital, Pak. Ya. Kita tinggal unduh apps di apps handphone kita. Ada OLX, ada rumah.com, ada rumah 123 dan lain-lain. Nggak tahu menyebut merek atau tidak ini. Dari situ kemudian kita kan bisa search. Bagaimana supaya kita dapat harga murah? Tentunya kita search dengan keyword butuh uang begitu. Dari situ kemudian kita bisa banding-bandingkan. Sangat mudah dengan zaman digital ini, benar-benar kemudahan untuk supaya kita jangan sampai salah membeli properti itu sangat dimudahkan. Kemudian tentunya property agent juga banyak saat ini. Betul. Kalau kita punya link property agent sebanyak-banyaknya dan beraneka ragam, saya pikir saya kalau nggak salah satu hari itu bisa dapat masukan dari mereka itu kira-kira 50 sampai 100 properti. Wah. Nah, karena itu kan tentunya pada saat itu kita tidak akan salah untuk memutuskan. Jadi memang yang paling penting kalau kita ingin berinvestasi dengan tepat itu informasinya tepat juga Pak Yo ya. Ya, sebanyak mungkin informasi. Ya, kadang-kadang digitalisasi juga kan banyak info juga banyak ininya Pak, hoax-nya juga ya. Banyak kemungkinan salah ataupun dan sebagainya. Kadang-kadang kita juga melihat ada properti tertentu dengan harga tertentu. Mungkin kita bisa tahu harganya, tapi apakah itu wajar di lapangan? Pak Yu bilang tadi realnya, Pak Yu. Apakah itu cukup wajar harganya, ataukah terlalu tinggi, ataukah tidak? Ya kan? Ada tips juga nggak Pak Yu supaya kan kadang-kadang ada digital kita melihat di internet lah dan sebagainya. Tapi apakah properti itu worth secara real? Kadang-kadang orang awam mungkin juga tidak terlalu mengetahui Pak Yu. Apakah ada tipsnya Pak Yu? Jadi seperti di
dunia bisnis yang lain atau di dunia investasi yang lain, kita selalu harus memang berpikir secara logik dan matematik. Begitu. Jadi tentunya kami kalau misalnya mau invest properti, selalu mengalihkan luas tanahnya berapa, di daerah sana kira-kira pasarannya berapa, luas bangunannya berapa, lah kemudian harga bangunan ya kita murah-murahkan begitu ya. Kalau kita bangun baru kan kira-kira antara misalnya rumah menengah gitu ya, medium itu antara 5 ke 6 juta, kita membuat menjadi pengalinya itu 4 juta misalnya begitu, supaya kita benar-benar tidak sampai salah harga yang kemahalan gitu. Setelah dijumlahkan kita tahu oh ini mahal atau tidak begitu. Yes, betul sekali Pak Yu. Kalau enggak nanti gampang tertipu Pak Yu. Ya. Walaupun banyak informasi juga banyak kemungkinan orang juga bisa salah. Oke, Pak Yu, berdasarkan pengalaman Pak Yu, ini supaya bisa berbagi kepada teman-teman yang menyaksikan atau mendengar, selama berkecimpung di dunia construction, bisnis, kita tahu di perusahaan tempat Pak Yu, di Archicon, itu sudah lebih pengalamannya dari 20 tahun Pak Yu, kalau tidak salah ya. 20 tahun itu. Apa yang menarik dan berkesan yang Pak Yu bisa bagikan mungkin bagi pelaku bisnis yang sama atau yang memulai, ya kan, yang bisa di-share kepada teman-teman kita ini, para pendengar, tentang bisnis construction properti ini Pak Yu, yang selama ini lah Pak Yu jalani, apa yang paling menarik, paling berkesan, yang bisa jadi pembelajaran buat kita semua Pak Yu. Iya, jadi dua bisnis ini, bisnis construction dan properti, itu ibarat dua mata pisau yang saling sinergi Pak. Betul-betul suatu mata pisau yang tajam begitu ya. Konstruksi itu kita pakai untuk mencari uang, Pak. Jadi pada saatnya, karena apa? Karena modalnya dia kan jasa itu tidak terlalu besar. Jadi jasa itu yang lalu kita bentuk Archicon ini dengan modal hanya 125 juta rupiah, Pak. Wow. Hanya di tahun keberapa gitu kita sudah menjadi miliar rupiah gitu kan. Jadi itu adalah bisnis yang satu mata sisi uangnya adalah untuk mencarinya. Nah, kemudian di properti, kebetulan properti ini hobi, Pak. Hobi saya, begitu kan ya. Jadi, itu bisa menjadi bisnis yang untuk melipat gandakan hasil yang dari konstruksi tadi. Oke. Betul-betul itu bisa dipakai untuk multiply, Pak Yu ya. Ya. Apalagi kalau kita sebut bahwa itu hobi, tentunya hasrat itu kan jadi tidak akan pernah capek begitu Pak. Betul. Karena betul, itu jadi hobi. Oke. Tapi Pak Yu, untuk investasi memang selain hobi, memang merasa bahwa properti ini apakah yang paling menguntungkan Pak Yu dari sekian banyak investasi instrumen? Ada beberapa Pak. Jadi kita ini dalam menaruh bisnis itu kan pasti selalu melihat ya. Ini saya sendiri ada beberapa bisnis. Ya. Bisnis properti ini sampai sekarang pun saya tetap gelutin karena apa? Ya dia tetap bisa menjadikan laba untuk supaya mendapatkan hasil tiap tahun begitu secara kontinu gitu. Kemudian kalau dibanding, maksudnya saya dibanding bisnis yang lain, bisnis ini tetap saya rasa tetap tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati, Pak Yu. Karena dia ini seperti pangan dan sandang. Jadi kebutuhan manusia kan ada pangan, sandang, papan, gitu kan. Ya, papan ini tetap akan jadi bisnis yang survive. Dan itu salah satu alasan Pak Yu untuk stay di properti, juga seneng bergelut di properti Pak Yu ya, karena sandang, pangan, papan ini akan jadi long last forever Pak Yu ya. Iya, forever. Oke Pak Yu. Pak Yu, kalau misalkan berinvestasi di properti, kita ngomong sekarang investasi di properti, ada hal-hal yang perlu jadi catatan nggak Pak Yu kepada orang-orang yang berinvestasi? Misalkan Pak Yu, kita kan tadi Pak Yu berkata kalau lihat properti investasi harus menghitung dan sebagainya. Tapi selain itu apakah ada catatan lain Pak Yu? Tips lah Pak Yu ya. Tips kira-kira ketika mau berinvestasi dengan baik, dengan tepat di properti, gitu Pak. Ya, seperti kita ketahui secara umum. Ya. Jadi selalu pesan orang properti kan selalu pikirkan adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Itu yang memang menjadi suatu
benar-benar prinsipnya, prinsip dasarnya. Syarat utama Pak Yo ya, location itu ya. Location. Nah, cuman ada beberapa yang orang itu bukan hanya dari insting, Pak, beli lokasi itu. Memang melalui proses yang dia itu apa istilahnya? Dia mengakses properti. Oke. Properti itu artinya ada beberapa yang saat ini lokasi itu belum baik. Nah, seperti teman saya kemarin hari apa saya rapat begitu ya. Dia cerita bahwa dia kan lagi merenovasi rumahnya. Dia bilang bahwa kalau saya punya uang 100 M, saya tidak akan bangun rumah, kata dia. Oh. Tapi 100 M itu akan saya belikan tanah yang 200 ribuan. Oke. Dapatnya 50 hektar. Oke. Nanti 100 M itu akan menghasilkan 1 triliun. Kata-kata itu benar-benar teringat di tempat saya. Oh, artinya apa? Ya benar-benar kita ini harus apa istilahnya? Bagaimana menempatkan uang kita itu ke jalur yang benar, Pak. Oke. Oke. Nah, karena apa? Jangan konsumtif langsung duluan. Begitu konsumtif langsung habis, begitu kan? Yes. Yes. Kalau ini dia kan otomatis bagaimana caranya supaya uang itu berganda 10 kali lipat, pesan dari beliaunya. Yes. Itu yang prinsip yang benar-benar harus kita pakai di bidang ini. Supaya nggak keburu-buru Pak Yo ya ketika investasi itu. Jadi intuisi selalu saya pakai, Pak. Insting dan feeling itu pada saat pengambilan keputusan. Oke. Tapi tetap saya dasarin pada asesmen yang benar supaya jangan sampai melakukan kesalahan. Karena kalau misalnya kita hanya bermain insting aja begitu, ternyata salah begitu, surat-suratnya nggak beres, saya pikir kan jadi tetap masalah. Sehingga dalam hal pada saat terakhir putusan, saya tetap memakai atau insting. Jadi yang awal tetap berdasarkan asesmen, berdasarkan data, tapi finally nanti juga pada waktu final decision-nya itu melibatkan ada intuisi juga, begitu Pak Yo ya? Iya. Untuk investasi properti Pak Yo, ini kan kita ada yang banyak mengatakan bahwa investasi properti itu pasti untung tidak ada ruginya Pak Yo. Bagaimana pendapat Pak Yo tentang itu Pak Yo? Jadi yang saya alami sejak tahun 92, pada saat saya berusia 24 tahun Pak, properti pertama yang saya ambil. Oh, properti pertama, oke. Itu waktu itu beli saya properti di Surabaya Timur dengan harga 45 juta rupiah. 45 juta. Saya yang paling terpenting adalah developernya oke, walaupun dia belum bangun, tanahnya masih benar-benar jalan aja belum ada begitu ya, tapi kita tahu developernya bagus begitu. Yes. Akhirnya saya ambil properti tersebut. Yang saat ini kalau kita lihat nilainya, penilaian di sana paling sedikit itu kira-kira ya 2 miliar ke atas begitu. Nah, tentu sesuatu yang fantastis. Bisnis properti. Karena kalau kita bandingkan aja dengan pada saat itu kita taruh uang itu di perbankan, kemudian 20 tahun kemudian tidak akan menyamai properti saat ini. Nilai properti itu. Yes. Ya. Tidak akan lebih besar Pak ya, karena properti ini sangat baik sekali karena orang mengatakan Pak jumlah lahan itu tetap sama, tapi jumlah orangnya akan semakin banyak, betul Pak ya? Betul. Nah, kadang-kadang kan sering kita dengar, oh orang rugi properti gitu. Ya. Sebetulnya itu karena kepepet Pak. Jadi waktu milihnya dia tanpa melalui asesmen yang baik, kemudian kepepet. Ya. Nah, akhirnya terpaksa di saat terjadi penurunan yang saya pikir tidak akan signifikan. Tidak akan signifikan juga Pak ya kalau signifikan. Saya pikir di pandemi ini ya harga properti kalaupun turun itu ya saya pikir antara dari harga normalnya 20% lah begitu. Yang dalam waktu pada saat dia naik kembali akan dengan cepat akan bisa kembali. Oke. Trennya. Nah, yuk pada saat kita investasi properti, banyak orang kan properti biasanya diidentikan dengan long term investment Pak ya, investasi jangka panjang gitu. Ya. Seperti Pak Yo tadi dari beli harga 45 juta sekarang jadi 2 miliar Pak ya. Tapi kan dalam tempo berapa puluh tahun Pak. Tapi ada juga yang
membuat investasi properti sebagai trading, Pak. Apakah itu juga baik, Pak, sebenarnya? Jadi kalau tradingnya terlalu pendek, saya pikir tidak baik. Kecuali kalau memang ada persyaratan khusus, Pak. Belum tentu semua orang akan menerima persyaratan khusus. Karena pastinya pada saat jual dan beli, itu kan ada terkena pajak. Pajak penjual, pajak membeli. Itu merupakan suatu cost yang harus ditanggung. Nah, selisih itu yang memang kemudian belum lagi broker dan lain-lain menjadi biaya atas pengalihan itu. Nah, sehingga kalau terlalu pendek sih saya saran kok tidak lah untuk. Justru berbahaya juga Pak Yu ya, karena cost-nya tadi semakin tinggi ya, macam-macam ya. Pak Yu, sekarang kita ngomong dari sisi pelaku bisnisnya Pak Yu. Tadi kan kita ngomong orang ini invest di properti tertentu, tapi dalam pelaku bisnis Pak Yu, misalkan bisnis properti dan juga construction, ada tips nggak Pak Yu supaya para pelaku di bisnis properti ataupun construction yang juga Pak Yu jalani ini sehingga ke depan ini juga bisa growth? Ya, jadi bisnis ini bisnis jasa. Tentunya kita memberikan suatu pelayanan yang baik itu adalah suatu investment Pak kepada kita untuk selalu nanti di masa depannya akan mendapatkan pelanggan yang baik, makin lama makin banyak. Karena apa? Tentunya akan pelanggan yang suka akan memberitahukan kepada yang lain. Yang tidak suka akan memberikan pengaruh yang jelek kepada yang lebih banyak yang lain. Jadi, proses itu benar-benar kita hayatin bahwa pelayanan pelanggan itu yang jadi terpenting bagi kita. Kemudian dalam bisnis ini kan memang tidak bisa kita hanya ikut-ikutan saja begitu, tanpa pembeda. Di setiap bisnis yang saya buat begitu, dalam hal ini misalnya di Arsikon sebagai bisnis kontraktor gitu ya. Nah, dari namanya aja kan sudah tertera bahwa kita ini 2 in 1 lah. Arsitek bersama konstruksi. Kita menghasilkan karya-karya yang baik supaya itu dengan mudah diterima oleh pasar. Begitu. Terima kasih Pak Yo. Ya. Dalam part 2 ini kita mendapatkan pelajaran sangat penting ya, baik dari pelaku bisnisnya atau bagi orang-orang yang ingin investasi di bidang properti. Jadi kita belajar bahwa investasi itu tidak hanya menggunakan intuisi, insting, feeling ya, apa kata orang, tetapi juga by data, informasi yang tepat. Jadi kita akan bisa dapat investasi yang tepat juga. Begitu Pak Yo ya. Betul sekali Pak. Dari sisi pelaku bisnis kita juga dapat menyimpulkan, tadi Pak Yo juga mengatakan ada 2 tips yang saya tangkap Pak Yo. Satu, yang penting adalah bagaimana kita bisa jaga pelanggan kita ya, servis kita yang terbaik. Yang kemudian yang kedua, kita juga sebagai bisnis harus juga punya value, punya nilai lebih yang beda dari organisasi atau perusahaan yang lain. Terima kasih Pak Yo untuk part 2 ini kita belajar banyak dari Pak Yohanes, ya kan? Semoga di part selanjutnya kita juga akan belajar lebih banyak lagi ya. Teman-teman sekalian, ternyata bisnis construction, properti, dan dunia di bidang itu sangat menarik sekali. Tahun 2021 kita berharap menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya teman-teman kalau ingin mendapatkan informasi lebih banyak, ada banyak ilmu, wawasan, jangan lupa tetap ikuti YouTube channel dari Total Quality Indonesia. Ya, Anda bisa subscribe, Anda bisa komen, Anda bisa share. Kalau Anda merasa ini sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kita, ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti follow sosial media kita yang lain, Twitter, Facebook, dan tentunya ada Instagram kami, ya. Sampai jumpa berikutnya dan salam sukses untuk kita semua. Betul. Jadi jual beli itu lebih instan, lebih cepat. Tapi memang harus punya kualifikasi untuk mendesain menjadi lebih baik, kemudian menjualnya. Gitu.